konsep dari perseptron sendiri itu seperti apa? Ini sebenarnya mengambil dari konsep yang tadi ya, yang apa namanya, logistic regression. Perseptron itu bisa digunakan untuk regresi ataupun klasifikasi, tergantung di ujungnya kita setup itu 01 atau ya berupa bilangan kontinu biasa, seperti itu ya. Dan seperti tadi kan kalau kita menggunakan turunan pertama dan kita menghitung matriksnya gitu ya, pakai perhitungan matematis, itu kan akan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi ya. Jadi semakin besar atributnya berarti kan ke samping semakin banyak gitu ya, dan semakin besar datanya berarti si matriksnya juga akan semakin besar. Ini contohnya ya. Jadi biasanya ke bawah itu adalah jumlah datanya, biasanya n-nya. Ke samping itu adalah jumlah atributnya atau dimensinya gitu. Jadi matriks yang dibutuhkan berapa? Pastinya adalah n kali d gitu. Dan ini kalau kita hitung secara matematis pakai turunan pertama, pastinya kompleksitasnya akan sangat tinggi. Makanya di sini kita biasanya pakainya yang gradient descent ya. Jadi ada update rule di sini ya, seperti ini. Jadi update rule itu apa? Tadinya yang kita carikan adalah bobotnya ya. Bobotnya kalau tadi di linear regression itu dinotasikannya pakai B. Nah, kalau di sini kita notasikan sebagai W gitu ya. Update rule-nya seperti ini. Alpha ini apa? Alpha ini adalah learning rate. Jadi nanti ada pembahasannya di belakang ya. Nah, untuk apa dilakukan update rule tadi ya? Kita kan nyari si bobotnya ini. Y-nya kita tahu ya, X-nya kita tahu gitu. Dan kita akan cari si garis ini ya. Garis ini disebut sebagai hyperplane. Hyperplane itu adalah garis yang akan memisahkan dua kelompok data. Contohnya di sini ada kelompok data yang merah yang di bawah sini ya, dan ada kelompok yang biru ya. Nah, kita kan akan cari hyperplane yang paling bagus sehingga akurasinya juga, tingkat keakuratannya juga akan tinggi ya. Kemudian tapi di sini ada catatan ya. Tadi kan kita akan mencari bobot itu secara iteratif. Akan tetapi kalau tidak ada hyperplane yang dapat memisahkan kedua data ini ya, contohnya kalau tadi saya contohkan kan datanya yang di slide itu seperti ini ya. Itu artinya apa? Ya, untuk memisahkan kedua data ini berarti kita bisa bikin garisnya di sini gitu ya. Terus ini pasti akan menghasilkan tadi kan W0 plus W kali B gitu ya. Kali X, maaf. Ya. Ini kalau dia si garisnya linear kan berarti garis lurus ya. Kalau datanya seperti ini kan berarti ada garis lurusnya. Tapi kalau datanya gini ya, nah ini garis lurusnya di mana gitu. Berarti kan di sini ya bisa dibikin di sini di situ, tapi ini kan banyak data yang salah ya. Mau bikin di sini ya, ini juga nggak bisa gitu ya. Jadinya gimana? Ini tadi yang dikatakan dia itu proses iterasinya itu akan nggak berhenti karena dia nggak bisa menemukan si garis lurusnya ini gitu. Ya kalau datanya seperti ini nanti akan ada tekniknya sendiri ya. Mau pakainya yang seperti apa gitu ya. Ya, jadi ini penjelasannya. Nah, jadinya tadi itu kan kita hanya bisa membuat suatu garis lurus ya. Nah, kemudian sedangkan garis lurus itu sendiri kalau kita garisnya seperti ini ya, artinya kan kalau permasalahan kita adalah klasifikasi, berarti kan kita harus menentukan data yang satu dan data yang nol itu seperti apa gitu ya. Makanya di sini kita akan buat dia kategorikal ya, 0 dan plus 1. Caranya gimana? Kita bisa mentransformasi dari yang tadinya linear ya, jadi datanya itu kontinu, kita ubah ke dalam 0 dan 1. Salah satu caranya adalah kita menggunakan fungsi sigmoid. Dan fungsi sigmoid ini terkenalnya disebut sebagai logistic function ya. Oleh karena itu, yang tadinya linear regression untuk masalah klasifikasi sebutannya akan berubah menjadi logistic regression. Kayak gitu. Rumusnya seperti ini ya. Ini seperti mirip dengan rumus yang dulu ada di fuzzy ya, fuzzy system. Bentuknya pun juga sama seperti ini ya. Ini fungsi yang sama nggak? Ya, ini fungsi yang sama ya. Jadinya fungsinya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadinya ya untuk cost function-nya sendiri kalau kita menggunakan apa namanya
tadi kan untuk perhitungan errornya seperti ini ya, tetapi ini akan diubah menjadi seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang atas ini, dia bilang apa namanya, si fungsinya itu menjadi non-convex. Fungsi convex itu yang seperti apa? Yang dia hanya punya satu global minimum atau global optimum ya disebutnya di sini seperti ini. Kalau yang non-convex yang gimana? Ya yang acak gitu ya, kayak gini. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang neural network sebenarnya ini suatu sub di artificial intelligence yang meniru dari cara kerja otak ya. Jadi neural network nantinya kita juga ada sebutan berupa neuron di sini ya. Jadi kalau diingat lagi ya, otak manusia itu kan dia akan bekerja ketika menerima suatu stimulus tertentu ya. Dan di sini akan menghasilkan impuls, kemudian akan merecognize ya. Jadi di sini akan dikenali gitu sesuai dengan stimulusnya gitu. Dan di sini kita akan tahu ada, kalau dulu itu ada neuron, ada dendrit kayak gitu ya. Ya akan tetapi sebenarnya meskipun neural network ini dia otak manusia, tapi jangan terlalu dia tidak punya kompleksitas seperti otak manusia gitu ya. Cuman di sini kita akan punya yang namanya neuron ya. Neuron itu isinya ya tadi fungsi yang Wx plus B gitu ya, B-nya itu W0 gitu ya. Jadi ya sama aja. Jadi kita di sini misal kita punya X-nya 2, berarti kita jadinya akan punya dari rumus ini ya, itu kan ada penyebelahan, jadinya W1 kali X1 gitu ya, plus W2 kali X2 plus B gitu ya. Jadi ini tergantung dari atributnya ada berapa kayak gitu. Dan outputnya ya di sini nanti yang Y-nya tadi. Kalau kita lihat ini pasti juga akan menghasilkan suatu garis lurus kayak gitu. Ya. Oke, jadi maaf saya pindah-pindah ini biar lebih gampang ya sebenarnya. Jadi tadi kan kita punya suatu logistic regression ya. Artinya kita akan memisahkan kelas yang lingkaran dan kelas yang X ini. Artinya apa? Kita akan memisahkan ini dengan membuat sebuah garis lurus seperti itu ya. Nah, garis lurus ini kan persamaannya adalah Y sama dengan Wx plus B gitu ya. Nah, ini saya sesuaikan aja persamaannya. Kita tahu kita punya X itu adalah atributnya, Y ini adalah output dari persamaan ini ya. Atau sebenarnya nanti kita akan punya Y prediksi yang berasal dari hasil persamaan ini, dan Y aktual dari data yang kita punya. Misalkan datanya seperti ini ya, misal ini adalah X1, X2, dan ini Y. Berarti yang ini kita kasih Y, tapi ini adalah kalau dari data itu adalah aktualnya, yang ini adalah prediksinya gitu ya. Artinya apa? Kalau dari garis ini kan Y-nya nanti akan di kelasnya itu akan kita bagi jadi 0 dan plus 1 gitu ya, atau ada yang minus 1 dan plus 1. Nah, dari sini kita bisa katakan, oh kelas yang atas itu yang plus 1, yang kelas bawah itu adalah kelas 0 gitu. Jadi kalau dia outputnya lebih dari 0, berarti kita akan katakan dia kelas yang di atas atau kelas 1 ya. Kalau kurang dari 0, berarti dia masuknya ke kelas yang bawah gitu. Nah, terus tadi kan apa itu? Ada yang namanya neuron ya. Saya gambarkan di sini. Ini satu neuron gitu. Dan di sini tadi kan kita punya dua atribut ya. Di sini berarti X1 dan X2 gitu. Dan di dalam sini kalau kalian ingat tadi ini adalah penjumlahan dari Wx ya. Jadi Y sama dengan Wx gitu. Ini prediksi. Artinya kalau kita punya dua atribut berarti operasi yang ada di dalam sini ini akan menjadi Y topi atau Y prediksi adalah X1 kali W1 kali X1 plus W2 kali X2 kayak gitu ya. Gitu. Dan seterusnya. Kalau ada 3 atribut gimana? Berarti di sini nambah 1 lagi gitu ya. X3 berarti ya di sini akan nambah lagi plus W3 kali
X3. Nah, terus kalau yang bentuknya seperti ini kita namakan sebagai perseptron. Kenapa perseptron? Karena dia hanya punya satu layer output gitu ya.